Kita lagi ngopi di Extenin. Oke, nggak apa-apa lanjut. Siap. Kenapa jadi curhat barusan? Nggak apa-apa. Itu bagian dari menyampaikan satu kebenaran, begitu ya. Baik, Bang Aldo, masuk lagi ke topik kita utama. Sebenarnya saya mau nanya pendapat pribadi Bang Aldo pribadi. Ya. Kenapa? Karena Bang Aldo walaupun bukan seorang dokter, tapi orang yang mumpuni untuk ditanya. Karena ente bukan masyarakat di paling low level tukang apa yang nggak pernah dengar. Ente baca berita. Siap. Ente berjumpa dengan banyak orang. Siap. Ente mendapat nasihat ini itu dari para jenderal yang barusan anda tetap dengar sendiri. Siap. Ente juga dengan media juga luar biasa dan berkesempatan mendapat kesempatan yang luar biasa mewawancarai dokter yang sangat kontroversi. Siap. Pendapat Bang Aldo tentang COVID. COVID ada tapi tidak sebahaya itu. Virus itu ada dan kita hidup dengan virus sudah lama. Sudah lama kita hidup dengan virus dan masalah pandemi ini ada penyakit yang lebih parah daripada COVID dan juga sama-sama dengan virus tapi nggak sewah gini. HIV Dan mematikan. dan belum ada obatnya. HIV yang Flu udah burung flu burung 100% apa 99% mati. iya Selaput radang otak. banyak be. Flu babi. Flu babi Flu anjing nggak ada. nggak ada. Flu bangsat nggak. Nggak ada. Udah mati-mati. Flu anjing babi bangsat atau flu sialan gitu yang nggak ada. Yang ada flu babi doang. Iya, Flu burung juga udah ada. Iya, jadi apa yang disampaikan oleh Dr. Luis bisa diterima akal saya. Dan suka nggak suka, justru pihak dari yang berwenang di sini saya tidak mengatakan pemerintah ya, dokter ini, ya itu jawabannya tidak memberikan jawaban yang baik bagi kami. Karena kebingungan terhadap pandemi ini sudah ada dari dulu, dari awal. Ente tahu nggak orang yang paling gede dosanya saat ini? Iya. Dokter yang tahu tapi menutupi kebenaran. Iya. Dokter yang tahu harga Sinovac itu sebenarnya berapa, tapi dia nggak umumin. Dokter yang tahu bahwa awal mula Sinovac beredar, ada penawaran harga ke rumah sakit dengan harga berapa, dan sekarang jadi berapa. Dan dokter itu nggak mau bicara. Itulah sedosa-dosa besarnya dokter itu. Dan rumah sakit yang pernah mendapatkan penawaran harga itu, kalau ada, Boya bicara, kalau nggak ada juga bicara. Agar apa? Nggak jadi dosa. Nggak usah dipotong, nggak apa-apa. Kenapa ya saya bilang nggak usah dipotong? Karena ini kebenaran. Kalau kebenaran dipotong-potong, maka yang terjadi adalah nggak ada kebenaran. Dan syarat tumbangnya sebuah kezaliman, kebenaran mesti tampil. Jahal hak, wa zahakal, dia datang dulu kebenarannya. Iya. Kabarnya harganya nggak segitu, dan bukan cuma saya yang ngomong, di RRC disampaikan kok. Iya. Di negara-negara lain juga harganya berapa, di sini juga berapa. Iya, dan itu kan memang sudah ada dari dulu gitu. Dari awal ini udah kebingungan kita sempat ketakutan, tapi ternyata seperti yang Mbak Be bilang, di Wuhan sana tiba-tiba mati di jalan. Sampai hari ini Be, yang katanya serem nih, sekarang ini saya belum pernah lihat orang mati di jalan. Yang tiba-tiba gitu. Belum pernah saya. Nggak tahu kalau ada yang lihat ya. Tapi angka kematian kan tinggi, brother. Ini angka kematian tinggi itu kan angka. Dan ini beredar di media sosial. Nggak sedikit yang bukan mati karena COVID di COVID kan. Sudah ada. Apakah itu ada buktinya? Ada beredar di media sosial. Bisa dibuktikan? Bisa. Lah, sudah beredar juga di media sosial. Yang lucunya yang kayak saya di take down, yang kayak begitu dibiarin. Sebentar. Ada Dia nggak COVID. minta maaf nih Be. Tapi di COVID-in. Minta maaf nih, ada yang lebih parah. Ada yang petinya kosong. Saya belum lihat. Petinya kosong, nggak ada isinya. Dimakamin pakai pemakaman COVID. Kok gue jadi merinding ya dengan ngomongan itu ya? Nah makanya nih, jangan-jangan setan yang dimakamin. Ya kan gitu, nggak kelihatan kasat mata. Jangan-jangan. Iya, kita nontonnya pakai bakar menyan. Baru kelihatan. Iya, ngopi dulu gue Be ya. Ayo kita Iya, ngopi dulu. Be. Daripada gue puyeng.
Saya deg-degan ngobrol sama Aldo. Jangan sampai tas Semper TV di take down juga. Enggak, dan itu terjadi, itu terjadi. Oke lah, mungkin 1-2 kasus, tapi yang lainnya beneran kan? Wallahu alam. Sekarang ini siapa yang kita mau percaya? Saya dulu percaya Dokter Tirta nih, gue sebut lagi namanya. Saya dulu percaya Dokter Tirta. Karena saya lihat dia dulu nggak ada kepentingan, dia ngomong vokal, pokoknya ceplos-ceplos. Saya percaya. Tapi kenapa setelah dipanggil berubah kalimatnya? Dokter Tirta, kalau Anda mendengar acara ini, salam sehat. Iya. Dan tolong direvisi kata-kata Dokter Tirta, yang penting mangan. Dok, udah diuji belum dok? Gitu. Kalau saya sangat teruji berkata sesuai dengan hadis Nabi. Sumu tasihu. Begitu berasa nggak enak, secara alamiah tubuh kita tuh menolak makanan dok. Dan itu sebenarnya sinyal dari Tuhan. Jangan kasih makan tuh virus. Biarkan tuh virus mati dengan cara bed rest, tidur total, dan puasa 18 jam atau 16 jam. Itu akan membuat virus lemah. Makan sedikit secukupnya, langsung tidur lagi, langsung puasa lagi. Bukankah dokter harus tahu perbandingan pengobatan? Di Jerman misalnya, itu ditidurkan dan dipuasakan. Dan ternyata tidak ada kasus kematian yang terjadi di Jerman secara signifikan dengan cara terapi seperti itu. Kalau dokter suruh mangan, ini kalau belum teruji bahaya juga. Saran saya, yuk kita berbagi ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Begitu Dokter Tirta. Terima kasih. Nanti I call you. Ya, jadi kembali ke permasalahan tadi. Jadi akhirnya kami bingung nih. Kita ini mau percaya yang mana gitu. Oke. Akal sehat manusia kan melihat nih. Ini kalau orang berubah kita nggak mau percaya. Dan itu terbukti deh. Kenapa sih yang disampaikan Dr. Louis ini booming? Ya. Itu kan perlu ada pertanyaan. Kenapa? Kenapa yang disampaikan oleh Dr. Louis booming? Dr. Louis ini adalah, sekali lagi saya ulangi pernyataan saya di TV One. Dr. Louis adalah dokter yang pertama kali berani menyuarakan dengan lantang. Yang lain cuma lewat akun-akun media sosial kayak Twitter, dan itu sekali-sekali, dan kalimatnya nggak vulgar, nggak frontal. Nah begitu Dr. Louis begini, itu yang terjadi adalah booming. Dan itu saya sempat membantah Dr. Adib waktu itu. Kata Dr. Adib, pernah terjadi diskusi. Loh, kalau pernah terjadi diskusi dan disampaikan ke masyarakat, masyarakat nggak begini. Mungkin gini kali Bang, cara Dr. Louis itu menggunakan kalimat yang bisa dijerat Undang-Undang ITE dengan menyebarkan kabar yang tidak menyenangkan, memaki dengan kata apa? Dokter setan katanya. Kayak gitu-gitu mungkin yang harus diperbaiki sehingga beliau tidak ada anjuran head speech lah gitu. Atau tidak membuat perbuatan yang tidak menyenangkan pada suatu organisasi, apalagi sebuah organisasi yang terhormat seperti ID, mungkin itu kali. Jadi intinya alhamdulillah saya melihat ID tersinggung dengan cara Dr. Louis. Oke, itu ya, caranya. Tapi kontennya enggak. Konteks apa yang disampaikan oleh Dr. Louis sampai hari ini masing-masing cuma asumsi sepihak, belum pernah diadu secara ilmiah. Soal vaksin, bagaimana pendapat Dr. Louis yang Bang Aldo? Ada kok di podcast itu, saya masih nyimpan filenya. Apa katanya soal vaksin? Karena kalau memang nggak ada virusnya yang begitu, ngapain vaksin?